Bro, Mbak Bro, ketemu lagi dengan saya El Toro. Kali ini saya akan berbagi mengenai migrasi atau konversi pemindahan kopling dari posisi tangan ke posisi kaki. Sebelumnya ya ini hanya cocok bagi mereka yang ingin beban tangan kiri menjadi ringan karena nggak perlu lagi nekem, meremas, atau menarik kopling lagi. TVS King ini kan koplingnya termasuk cukup berat ya untuk ukuran motor. Motor Tiger Revo misalnya itu untuk ukuran motor sport itu kan sudah relatif lebih berat dari motor-motor sport yang umum di jalanan itu. Tapi TVS King ini lebih berat lagi. Ya tidak terus sangat berat ya tidak, tapi ini lebih berat saja. Yang ringan-ringan itu kan kayak motor CBR 150, CB 150X, atau mungkin Vixion, Bison, Mega Pro, itu kan relatif ringan ya itu. Nah, paket TVS King ini kan kerja tangan kiri itu ekstra. Kalau orangnya tidak seperkasa Aderai seperti saya misalnya ya usaha tangan kiri itu kan melebihi kebiasaan sehari-hari, jadi terasa lebih membebani karena selain meremas kopling, tangan kiri itu juga harus memutar persneleng yang seringkali nggak mudah gitu. Kadang misalnya dari 2 mau ke 3, bablas ke 4, lalu dibalikin ke 3, proses membalikkan ke 3 lagi itu kan harus pegang kopling erat, memutar mundurnya pelan-pelan supaya nggak kebablasan kedua. Nah, itu kan butuh effort ya. Lalu misalnya kalau berhenti, kalau mau mencari gigi netral itu paling pas kan ketika roda itu masih bergerak, masih menggelinding menjelang berhenti. Misalnya telat sedikit dan sudah terlanjur berhenti baru mau netralkan gitu kan. Itu agak sulit itu. Jadi harus digas-gas sedikit gitu mencari posisi sampai bisa netral. Nah, itu juga effort. Juga harus meremas persneleng dan memutar-mutar. Nah itu cukup melelahkan itu kalau tidak biasa gitu. Nah, telapak tangan saya itu sampai kapalan itu setelah beberapa waktu pakai TVS King ini, dan saya akhirnya pakai sarung tangan hanya untuk tangan kiri ya lucu juga, tapi ya cuek aja lah. Terus nafas gigi TVS King ini kan pendek ya, jadi sedikit-sedikit lah harus pindah gigi dan oper gigi itu menjadi semakin sering. Nah ini beban tangan kiri itu makin lebih sempurna bebannya, makin komplit saja. Awalnya ya nggak terlalu terasa, bahkan pas jalan itu ya nggak terasa. Terasanya itu nanti kalau sudah berhenti, tahu-tahu tangan kiri kok pegel ini rasanya. Nah ini pengalaman saya lur. Kalau jenengan tangan kirinya potok-potok jago panco ya nggak cocok lah dengan ide konversi yang akan saya bagikan ini tentu saja. Nah, saya bayangkan misalnya TVS ini kopling tetap di tangan, operan di kaki gitu ya, itu menarik itu. Ini jadi seperti motor sport biasa. Kopling mungkin memang agak berat, tapi karena tidak perlu mindah persneleng, nah itu berkurang bebannya. Tapi itu kan ngimpi aja. Ada sih iklan tricycle itu di Facebook itu saya pernah lihat, itu produk Cina, mesin 200cc, koplingnya di tangan, operan gigi di kaki. Tapi ya saya lupa itu, pernah lihat sekilas saja. Terus kalau oper gigi di TVS King ini kan kadang nggak presisi, itu salah satunya ya karena pakai tali. Tali itu kan agak mulur-mulur dikit gitu ya, kurang presisi, nggak seperti batang itu. Batang besi itu kan presisi. Nah karena modif ini dilakukan sendiri ya paling gampang memindah posisi kopling saja. Kalau pindah posisi gigi itu pasti rumit lah. Jadi persneleng biar tetap di tangan, tapi kopling pindah kaki. Di forum-forum itu juga sudah ada beberapa orang yang memindahkan kopling ke kaki. Kalau di Filipina itu malah ada yang membuat massal itu menjual kopling kaki untuk konversi. Jadi bahannya ya seperti pabrikan ya, saya tidak tahu itu buatan Filipina atau India, tapi kayaknya Filipina itu. Malah bukan hanya kopling, tapi juga modifikasi PNP untuk gas di kaki. Itu untuk merek TVS, Bajaj, Piaggio, itu mereka jual itu
itu keren, tapi ya nggak dijual di sini. Jadi setidaknya kita melihat ya kita bisa ikutilah idenya itu. Jadi akhirnya saya modifikasi sendiri, tapi saya pikir modifikasinya harus sesedikit mungkin mengubah aslinya dan sebisa mungkin ya agak-agak rapi lah. Jadi saya upek-upek tuh marketplace, googling model-model injakan kopling, injakan gas, apa saja yang memungkinkan cocok untuk saya pakai. Tapi akhirnya saya pilih pedal gas Suzuki Carry Futura. Saya beli di marketplace 40.000 karena saya masih coba-coba, jadi saya tidak beli yang paling baik, yang KW saja dulu. Nanti kalau sudah fix ternyata bagus, baru nanti beli yang lebih bagus, lebih kuat, mungkin ori, baru nanti digarap dengan lebih baik, karena ini masih coba-coba. Nah, untuk mountingnya, dudukannya saya pasang besi hollow, ada sisa itu di garasi, saya potong, saya bor. Kemudian untuk pedal gas Futuranya yang saya beli itu saya modif dengan memotong beberapa titik lalu saya las sendiri sesuai keperluan lah. Saya sengaja lakukan sendiri karena kalau minta tukang las itu nanti saya banyak instruksi, nanti banyak ngomongnya, malah nanti gak enak lah. Jadi ya dilas dengan cara amatir saja lah. Ini koplingnya. Jadi ini di kabel kopling dari belakang melengkung ke sini. Harusnya kan lurus ke atas, tapi ini melengkung ke sini. Ini masih tetap lancar kok ini. Terus ini mountingnya, ini saya sekrup di sini. Jadi cuman supaya nggak lubangi, saya sekrup di sini. Ini lalu ini pakai punya Futura gasnya. Nah, ini gasnya seperti ini. Nih. Ini dilas dapat bagian atas ini, dilas terus dikasih lubang supaya masuk koplingnya. Kemudian ini juga dilas. Nah, ini ngelasnya sejauh apa ini harus disesuaikan. Jadi kira-kira kalau ditarik begini kopling gitu, jaraknya ini naik turun ini harus kira-kira sama dengan jarak kalau di kopling tangan. Jadi ini kalau terlalu, misalnya ini saya pindah sini, kan berarti terlalu panjang mainnya nanti. Panjang mainnya nanti juga berarti ngoplingnya terlalu banyak. Tapi kalau misalnya ini saya pindah sini, nah nanti mainnya terlalu sedikit. Misalnya ini di sini, akhirnya di sini kan dekat as. Dekat dengan as kan lebih pendek mainnya. Nah, itu berarti nanti kurang koplingnya. Jadi menurut perhitungan saya, tempat ini sudah kira-kira paling mendekati jarak main yang pakai tangan di atas. Jadi ini mungkin paling sesuai. Dan memang setelah dirasakan ya ini paling sesuai ini. Jadi gitu. Kemudian mounting ini saya taruh di sini. Kemudian bawahnya cuman begitu aja. Nah, ini nanti bisa lihat seperti ini. Ini saya setting atasnya begini. Nah, jadi tidak banyak mengubah. Sebenarnya tak bur satu, dibur, saya sekrup, maunya tak kasih mur dari sebelah sini, mungkin masih bisa dari bawah sini, tapi ternyata nggak usah dimur pun udah kuat. Akhirnya ini walaupun saya lubangi, ini tidak dipasangi baut apalagi mur. Kalau sini memang sebenarnya mau tak lubangi juga, tapi ini pasti kesulitan juga masang murnya. Nah, ini prakteknya nanti bisa dilihat sambil jalan. Ini lumayan meringankan dan ini sangat membantu. Kemudian kalau masang kopling ini kan seberapa naik atau seberapa turun. Nah, ini harus dipikirkan supaya pada waktu ini diinjak gini, mepetnya itu sebisa mungkin ini dekat dengan lantai supaya kakinya tidak terlalu begini. Nanti kalau terlalu naik gini itu nanti kakinya capek gitu. Bahkan ini kan untuk remnya ini kalau diinjak pakai kaki begitu saja, sementara jaraknya dari lantai ke atasnya agak tinggi, itu capek. Makanya saya kasih landasan ini.
kira-kira ini ya 4 cm 5 cm nih, jadi sudah mengurangi kecapean kaki. Jadi ini lebih rendah, kopling kan sering, kira-kira begitu potongannya. Ini moga-moga rapi. Ini memang belum saya cat karena waktu itu masih membeli gas Futura ini bukan yang ori. Ini kan sebenarnya mentul-mentul ini, tidak kokoh ini. Ini baru semi percobaan. Jadi kalau misalnya ini ternyata bagus ya, tunggu sampai rusak. Moga-moga tidak. Tapi kalau rusak saya mau beli yang lebih kuat. Mungkin kalau ori lebih kuat nih rem Futura. Ini bukan ori, tapi ini pun sudah lumayan. Jadi kalau ori lebih kuat, lasnya diperbaiki, lebih paten, dicat itu. Tapi sementara ini tidak dicat, hanya lumuri oli supaya tidak karatan. Dan ini kalau ada kesalahan, ada masalah, ini gampang dilepas. Jadi tinggal dilepas saja, ini gampang dilepas, kemudian dipindah naik lagi ke atas di tangan, paling nggak sampai 20 menit selesai. Takutnya kalau las-lasannya misalnya patah, kan las-lasannya ini dikerjakan oleh amatir, yaitu saya sendiri. Jadi takutnya las-lasannya patah, terus nanti ternyata tidak bisa jalan pas di perjalanan. Nah itu, ini kawatnya kopling ini bisa sewaktu-waktu dipindah ke atas sana dengan mudah. Paling 20 menit, 10 menit mungkin bisa. Udah saya perhitungkan. Itu kira-kira. Mari kita start, saudara-saudara. Satu, semangat, go. Itu udah kamu matikan? Udah tutup? Udah. Apa nggak ada cek ya? Sekarang ini sangat ringan nih lur. Jadi tugas tangan kiri hanya memutar persneling saja. Tuas kopling masih saya biarkan di sana buat mainan saja. Kaki yang kemarin nganggur ya sekarang ada tugas lah, injak-injak kopling kaki kiri ya. Waktu lampu merah tuh ada bapak-bapak itu parkir sebelah kiri nunggu lampu merah tuh, dia sempat nanya, mana koplingnya kok sepertinya tidak terpasang, kan mestinya seperti Vespa ya gitu. Saya jawab saja, ini saya pindahin kaki pak gitu. Jadi test drive ini langsung jadi nih lur, tanpa saya setel-setel lagi. Injakan kaki juga pas, ketinggiannya pas, dan untuk ukuran kaki kopling ini jadi terasa sangat ringan karena memang sebenarnya itu untuk tangan. Oke lur, semoga berguna. Jika jenengan ingin memodifikasi serupa ya monggo, bahkan mungkin hasilnya bisa lebih bagus dari ya saya ini. Monggo saja, enjoy saja. Jika ada masukan-masukan silahkan. Motif-motif lain yang saya lakukan nanti saya buatkan video lagi. Monggo, sehat selalu lur, sampai jumpa lagi.